semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ada kita ketua kelasnya untuk menyiapkan temannya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Ya, silakan buka, silakan dulu temannya. Masih ingat? Masih ingat? Coba ya. Kalau masih ingat, coba. Dede, unsur-unsur tes berita terdiri atas berapa? 6. Iwan, coba sebut satu. Apa? Nadine? Siapa? Tiara? Di mana? Nurul? Kapan? Ulfa? Kenapa? Binti? Bagaimana? Biasa disingkat dengan istilah? 5W tambah 1. Iya, bagus. Kalau kalian masih ingat semua ya. Jadi sekarang dari unsur-unsur berita itu nanti kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan tes berita. Ya. Sebelum masuk materi ya, ini menyimpulkan isi berita. Kalian tahu ya, itu ada kata menyimpulkan. Ada yang bisa jawab apa itu menyimpulkan? Jawab tidak? Menyimpulkan adalah menetapkan pendapat berdasarkan uraian dalam bacaan. Ya, tujuannya kita mempelajari ini tes berita mulai dari unsur-unsurnya, menyimpulkan nanti kita pelajari. Baru pertemuan berikutnya nanti strukturnya, baru menulis tes berita itu. Kita mempelajari tes berita itu supaya kita bisa mengetahui informasi aktual yang kita pelajari, atau kita pelajari informasi aktual sesuai fakta dan aktual. Ya. Adapun di sini ya. Adapun nanti cara-cara menyelesaikan ya tugas kita yaitu menyimpulkan tes berita ini, yaitu satu, nanti kalian potongan tes ya, potongan tes bacaan yang kalian urutkan tes itu menjadi suatu tes yang padu. Setelah kalian urutkan, nanti kalian buat kesimpulan berdasarkan urutan dari tes tersebut yang sudah kalian susun.
Ya, paham? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ibu kasih teks. Setelah ibu kasih teks, kalian baca teksnya secara kelompok, kerjasama. Nanti satu kalian tes tersebut urutkan tes yang pada. Setelah itu baru ibu cari kesimpulannya. Paham? Oke. Jadi coba perhatikan di atas. Ya, ya. Tadi kita pelajari sekarang yaitu mengenai menimbulkan tes berita. Adapun tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan kontekstual terbaca dan model Scramble, siswa mampu merumuskan kesimpulan dengan memperhatikan unsur-unsur tes berita dengan cermat dan teliti. Ya, paham? Adanya yaitu menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Itu adanya kompetensi dasarnya. Ya. Jadi indikatornya ini ya, yaitu merumuskan dulu ya kesimpulan unsur-unsurnya, baru setelah itu merumuskan kesimpulan isinya, sama halnya dengan tujuan pembelajarannya. Ya, paham? Oke, coba perhatikan ini. Ya, coba Binti. Dan tesnya dia bisa baca kan? Tesnya di atas. Bisa dibaca? Surabaya itu menjadi inspirator serangan Indonesia ke dalam laut melalui Coba sekarang kita masuk mengenai. Jadi ini adalah cara-cara menyimpulkan tes berita tadi. Paragraf 1. Kembali lagi paragraf 1. Ya. Paragraf 1 perhatikan. Pertandingan pertama melawan Laos, Andik langsung tancap gas. Masuk. Jadi semua tes yang ada di kelompoknya itu jadikan satu, disusun menjadi satu dengan memperhatikan unsur-unsur tes berita. Unsur-unsur tes berita. Masih ingat unsur tes berita tadi? Apa? Peristiwa. Apa masalah yang dibahas di atas ini? Apa masalah yang dibahas? Apa yang masalah yang dibahas? pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola. Indonesia melawan Laos. Ya. Jadi ini tentang ya pemain bola Indonesia. Siapa yang menjadi topik di sini? Indonesia. Ya. Di mana peristiwanya? Bisa peristiwa ini terjadi? Ya, di lapangan bola. Ya, ini di mana tempatnya? Yaitu di apa tadi? Coba lihat bacaannya kembali. Singapura, Bu. Ya. Singapura ya, Indonesia. Jadi ini maksudnya ini pada saat terjadi pertandingan sepak bola apa liga apa ini? Liga 16. Ya biasanya ini kalau pemain ini adalah 16. Ya. Nah, di mana peristiwa ini terjadi? Ya.
Singapura. Masa di Singapura? Siapa yang dia lawan kak? Laos. Laos. Di Laos. Iya. Di Laos. Ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Hah? Pada saat pertandingan Sepak bola. Pertandingan. lawan. Pertandingan pertama melawan Laos. Iya. Pada saat pertandingan pertama melawan Laos. Ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapanya belum. Hah? Sudah tadi siapa? Andi Firmansyah. Ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Coba lihat paragrafnya. Hah? Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Indonesia tinggal 1 dari Laos. ya pokok-pokok barisan tersebut dijadikan satu. Jadi sebuah kesimpulan. Oke, sebelum masuk tugas, ya, sebelum masuk tugas, ada yang mau ditanyakan mengenai langkah-langkah yang kita ini menyusun atau menyimpulkan isi tes kita. Kalau Binti, kalau sudah ada yang bertanya, coba, ya, langkah-langkah menyimpulkan tes berita. Coba, Binti tadi satu apa? Langkah-langkah menyimpulkan tes berita. Membaca tes berita. Teman tadi langkah-langkah menyimpulkan tes berita sudah dibaca. Tes beritanya dengan seksama. Kedua apa? Kedua apa? Teman tadi dulu. Kedua apa? Terus Pak? Ya? Unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Coba lagi. Coba lagi. Yang kedua, setelah kita membaca tes beritanya, baru kedua apa? Langsung menyimpulkan. Itu ketiga. Kedua tadi disebut sama Sinta apa? Ya. Ika dengan Sinta, dua-dua. Menuliskan pokok-pokok berita. Baru yang ketiga apa? Baru kita simpulkan pokok itu kita jadikan sebuah kesimpulan. Ya. Nanti saya akan kasih tugas, saya akan bagi kelompok. Ya. Coba ini satu kelompok turun sama apa? Tiga. Ya. Ini satu kelompok, ini buat kelompok juga 4 orang. Laki-lakinya tiga saja ya. Ada tiga saja ya. Ada. Karena ada siapa yang tidak hadir? Nulis. Ya. Nulis dengan sabun. Ya, sabun tidak ada tadi. Oh iya ya, nih. Nih. Coba buat kelompoknya. Kelompok ada buku. Itu cara kerjanya ya. Ini kerjanya. Ya. Oh, ini tempel dulu. Ya, tempel nanti. Nah,
Biar dapat. Tulis nama kelompoknya. Setelah itu petunjuknya baca tes berita ayat tersebut. Baru setelah itu susun menjadi sebuah tes berita padu. Setelah itu kalian buat kesimpulannya. Nanti setelah itu selesai kalian presentasikan di atas. Setiap kelompok mewakili temannya untuk mempresentasikan. Ya. Di sini ada berita acak, ya. Di sini ada 3 paragraf berita kan. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Jadi kalian ini urut-urutan. Paham? Paham? Jadi setelah kalian urutkan nanti, kalian ya tempel dulu di lembar kerjanya. Ya, baru setelah itu buat pokok pikirannya. Paragraf 1 apa pokok pikirannya? Ya, paragraf 2, paragraf 3. Baru dan pokok-pokok pikiran itu dijadikan menjadi sebuah begini bentuknya saya di sebelah. Ya. Ini bentuknya kan. Iya, kerjanya ada soalnya sini kan. Urutkan tes berita tersebut menjadi iya. Lalu nanti presentasikan ya. Setiap kelompok presentasikan satu orang. Bisa ada. Ada Krisna, ada Rahmat. Tiga menit lagi. Tingginya harus dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya pengenalan lintas bagi konsentrasi pada tanggal 21 April. Silakan ditempel beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita jawab sama-sama ya. Jawab. Oke, apakah sesuai ya jawaban kalian? Ya. Oke, coba perhatikan semua. Jadi urutan kalian adalah 3, kelompok 1, 2, 1. Kelompok 3, 1, 2. Kelompok 3, 1, 2. Kelompok 2, 3, 2, 1. Jadi urutan yang tepat di sini, oke,
kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya di sini 10 hari menjelang Lebaran, ya, atau pelabuhan Merak 10 hari menjelang Lebaran itu mengalami mulai dipadati oleh truk. Kenapa? Karena adanya larangan, ya, adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai tanggal 2 Desember. Ya, larangan tersebut berlaku bagi truk yang lebih dari suhu 2 sehingga menyebabkan penumpukan atau antrian panjang. Itu masuk apa? Ya, yang sempurna maksudnya yang semuanya betul. Tapi yang paling, ya, yang tepat ada pada kelompok 4. Ya, semuanya betul, semua, tapi ada yang paling tepat. Oke, jadi kalian sudah tahu semua bahwa mengurutkan itu kita harus baca baik-baik dulu teksnya, baru setelah itu kita urutkan sesuai dari tes tersebut. Ini kan ada 3, jadi biasa kadang awalnya betul, baru berikutnya lagi salah. Jadi kita harus lihat kalimat demi kalimat dari setiap teks, ya. Oke? Jadi bahwa setiap kelompok ini tidak ada, jangan yang maksudnya yang belum betul, jangan merasa kecil hati. Yang sudah betul, jangan merasa bangga bahwa saya yang paling benar. Ya tidak. Di sini kita sama-sama belajar. Ada yang salah, kadang kita salah, kadang kita benar. Jadi kalian sudah tahu. Jadi ya, tadi urutannya adalah 3, 1, 2. Oke, kita refleksi. Coba jawab dengan jujur ya. Apa yang membuat kamu tertarik saat belajar tadi? Apa? Karena berkelompok. Karena berkelompok. Yang lain? Yang lain? Kenapa? Katanya gede karena berkelompok. Karena berkelompok. Kenapa karena berkelompok gede? Apa alasannya? Menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan. Bisa apa? Bisa berdiskusi. Iya, bisa berdiskusi. Apa lagi? Kerjasama. Hah? Kerjasama. Jadi apa yang menariknya? Apa yang membuat tertarik? Hah? Tadi gede karena belajar maksudnya kita kerja kelompok. Ya? Kalau yang lain? Kenapa? Hah? Supaya katanya lebih ringan. Iya. Jadi maksudnya ini yang tertariknya karena belajar kelompok. Karena supaya lebih ringan. Apa yang penting yang kamu pelajari hari ini? Teks berita. Hah? Berita. Apanya tes berita? Pemikirannya untuk menyusun, cara menyimpulkan. Ya. Apa lagi? Apanya? Cara menyimpulkan. Apa lagi? Unsur-unsurnya. Cara bikin berita. Cara hasil Berita. yang menyimpulkan kesimpulan hasil berita. Oke. Apakah tantangan yang kamu jumpai? Apa tantangannya? Tantangannya kata Indra membuat pokok-pokok beritanya, menyusun paragrafnya katanya. Sinta menyusun paragraf, Membuat kesimpulan. Teks berita. membuat kesimpulan. Iya, iya karena tadi kan diacak, jadi susah. Kalau tidak diacak kan langsung pokok ini, ya. Jadi kalian sudah paham semua. Jadi model yang kita pelajari ini adalah model Campbell, yaitu membuat teks secara acak baru kalian susun. Oke, ya. Jadi pertama tadi yang membuat tertarik karena belajar kelompok. Kedua, yang penting dipelajari adalah mengenai apanya tadi unsur-unsurnya, langkah-langkah menyimpulkan, ya, dan menyimpulkan beritanya. Baru yang ketiga tadi apa? Tantangan yang dijumpai menyusun beritanya, pokok-pokoknya, apalagi dan membuat kesimpulan. Oke, jadi ya tadi yang belum maksudnya tidak ada kata yang tidak mungkin. Yang penting kita mau belajar. Jadi saya minta untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan pelajari mengenai struktur dari tes berita. Jadi langkah-langkah menyimpulkan ini tadi adalah, ya, menyimpulkan itu tadi adalah pendapat, ya,
melalui ya pendapat yang kita uji dan melalui tes berita. Langkah-langkahnya itu tadi adalah satu, menentukan varian tesnya, baru apa tadi? Menuliskan pokok-pokoknya baru kesimpulan. Membuat kesimpulan. Jadi untuk hari ini pertemuan kita sampai sini ya. Kita lanjut berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai struktur dari tes berita. Jadi silakan untuk hari ini sampai sini dulu, Mbak. Ketua kelas siapkan temannya untuk Sudah siap, teman-teman? Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mengucapkan salam kepada Bu Guru.